Halo Sobat Semas Islamia, selamat datang di podcast Lorong Sekolah. Ruang cerita, ruang berbagi, ruang tumbuh kita bersama. Bersama saya Putri Maulidia Ismiatul Husna, kita akan ngobrol santai tapi bermakna. Maka siapkan telinga, mata, dan hati kalian karena podcast Lorong Sekolah akan dimulai dari sekarang. Langsung saja, kita sudah kedatangan narasumber yang dia termasuk Gen Z ya, termasuk salah satu golongan Gen Z dari kita semua nih. Apalagi dia itu dari siswa SMA Islamia. Dia sudah mengambil pengalaman yaitu mengikuti kegiatan vokasis di luar sekolah tentang kepemimpinan dan keorganisasian. Maka dari kalian sangat tertarik nih untuk masuk organisasi, kalian boleh join dan dengerin podcast kali ini. Langsung saja, di sebelah saya sudah ada narasumber kita. Halo, boleh perkenalkan dirinya? Halo Kak Putri, halo Sobat Lorong Sekolah. Aku Nurmainita dari kelas 11 1. Senang banget ada di sini. Seneng juga loh bisa ngobrol sama kakak karena kakak ini sudah menyempatkan waktu buat kita ya guys. Kakak ini sangat banyak schedule ya tentunya. Dia rela loh buat ketemu kalian nih. Oke, langsung saja nih awal-awal. Kita Ya, akan bertanya, kakak ini kan ikut kegiatan vokasis tentunya. Nah, kakak itu udah tahu gak sih sebelumnya vokasis itu apa dan kenapa sih kakak itu bisa tertarik kayak ya udah sih aku mau ikut aja, ya udah sih aku akan join kegiatan ini. Apa kakak terpaksa apa gimana? Kasih tahu dong alasannya. oke. Awalnya cuma tahu dari guru sama beberapa siswa yang udah dulu-dulunya pernah ngikutin gitu ya. Katanya Vokasis itu tentang kegiatan untuk melatih mental, kepemimpinan, sama kerja keras. Dan awal-awalnya itu agak ragu sedikit sih, cuman kayak enggak loh, ini acaranya seru. Terus banyak temannya, kenapa nggak ikut? Ayo ikut aja nggak apa-apa gitu. Ya udah deh. Terus di situ langsung pikir mau coba kali ya. Ya, akhirnya juga ikut. Ya, jadi kayak terserah awalnya ya. Ya, pasrah. Jadi awal-awal itu Kak Ayu ini udah sempet ragu kan sama kegiatan kali ini, takutnya nggak bisa berbaur, ya sama kayak kalian lah kalau Iya, dipaksa untuk kegiatan sekolah ya kan. iya benar-benar. Nah, kayak how do you feel pertama kali kakak ini sampai di sana kayak tahu kegiatan seperti ini kayak kakak ini merasa aduh nggak bisa nih kayaknya atau kakak langsung kayak oke aku Evan aja kok gimana? Oh, kalau awal-awal itu pasti deg-degan banget ya kayak kan apa apalagi aku kan orangnya bukan introvert sih agak pemalu gitu. Iya ya. Apalagi ketemu sama orang baru yang notabene baru kenal gitu. Ya udahlah. Awalnya Apalagi orang barunya dari itu ya, luar Jawa ya. beda-beda apalagi bukan orang sini ke tempat itu. Iya, jadi Jadi kita kayak harus berbaur sama bahasa mereka. Iya, paham sih. cocok nggak cocoknya juga gitu ya. Iya, selama ikut vokasis nih, Mhm. kira-kira momen apa sih yang kayak sampai sekarang nih nggak bisa dilupain jadi keinget terus jadi throwback nih kalau diinget-inget kayak pengen kembali ke momen itu. Sih Pas pas ngapain? pas kerja kan kalau nggak salah ya. Oh, kerja tim. Soalnya opini satu dengan opini lain itu bercampur, apa bercampur aduk. Jadi kita harus menyaring. Kita gunanya ini atau gini. Jadi kita sepakatnya yang mana. Jadi di situ saya pikir kayaknya kita harus memang agak proses one by one gitu. Kita harus sama. Ayo harus Oh, gitu. seperti itu. Mm-mm. Jadi, Nah, Kak Ayu ini sebelum ke sana orangnya itu perfeksionis, guys. Kayak kalau kerja dia pengen semua apa yang seperti di otak dia. nah, ada Tapi, yang ya kan? Iya. Tapi setelah ikut kegiatan itu, Kak Ayu jadi kayak harus menyaring, menampung opini teman-temannya. Jadi dari situ Kak Ayu bisa belajar menerima pendapat orang lain, guys. Seperti itu kan Kak Ayu? Iya, bener Pak kayak gitu. Nah, terus Kak Ayu kira-kira sudah dari situ no, sudah dari kegiatan itu kan, Ya. passion yang kayak Kak Ayu merasa oh passion aku di sini nih, kayak aku lebih cenderung ke sini nih, ke kepemimpinan nih. Kira-kira apa sih yang didapat dari Kak Ayu? Pertama tuh kan jiwa-jiwa ada sih jiwa kepemimpinan sedikit ya, cuman kayak Tertarik gitu? tertarik tertarik buat mimpin ya, mimpin satu kelompok atau satu tim, tapi kayak balik lagi saya orangnya kan pemalu, Oh jadi iya, harus ya harus mendekatkan diri dulu, harus iya, iya. saling udah saling kenal, terus akrab. Dari situ kita mulai, ayo kita gini gitu. Jadi dari situ.
bentuknya. Iya, ya, paham, paham, paham. Iya. Jadi ke Ayu ini guys, pengen jadi pemimpin, Hmm, tapi dia pengen tuh banget malah. pengen banget kan, tapi dia nggak bisa mengontrol rasa malunya, malu. Sama sih guys, jadi kalian yang pemalu nih, yang introvert kayak enggak ah, aku malu sama kegiatan ini. No guys, big no, kalian salah besar ya. Jadi kalian harus berbaur sama lingkungan. Berbaur ini bisa mengubah loh guys. Dari awalnya pemalu bisa jadi berbaur dengan lingkungan. Itu kan kayak Betul banget, itu yang dialami saya. kalau kakak nih sekarang Ya, suruh kayak otomatis kan habis dari kegiatan di luar sekolah tuh, otomatis teman-teman yang di sekolah tuh kayak nanya, ngapain sih kamu di sana? Apa belajar apa? Dapat apa? Bermanfaat nggak? Kakak nyeritain pengalaman itu gimana sih ke teman kakak? Anggap nih aku teman kakak. cuma kalau ada yang nanya, gimana sih seru nggak? Atau apa sih yang kamu dapetin dari itu? Saya cuma bilang, seru, kalau seru seru banget. Karena kenapa? Dapat teman baru, dapat pengalaman baru, terus kita juga tahu potensi diri kita di mana, kita cocok nggak berbaur sama ini, terus gimana caranya kita berbaur sama ini, saling menampung lah gitu, biar kita kita sama klop gitu. Apalagi dapat relasi ya. Jadi makanya kalau ada yang mau coba silakan, silakan gak apa-apa kalau mau coba, itu bagus malahan loh. Dan nggak mau coba juga nggak? Udah coba kita bareng FYI guys, kita itu barengan jadi peserta anggota vokasi ini guys. Jadi saya juga salah satu anggota loh guys. Saya lupa tapi. Dan asal kalian tahu ya, FYI buat kalian nih, Vokasis itu adalah kegiatan yang menampung di mana siswa-siswa diajarin tentang kepemimpinan, berorganisasi, jadi leader yang benar-benar leader ini gimana sih? Di situ sudah diajarkan, maupun secara agama dan secara apa ya, logika, kalian sudah dikasih di dasar-dasar jadi pemimpin itu seperti apa. So, you will try ya guys. Iya. Itu pengalaman experience yang paling gak bisa saya lupain ya. Saya dan narasumber kali ini ya. Kira-kira nih, Ya. kenapa sih Kak, Kakak ini untuk ini ya, untuk apa, yang ngedengerin podcast kali ini. Gimana Kakak bilang ke mereka kalau vokasi ini salah satu kegiatan yang kayak, kamu tuh wajib banget nyoba ini, nyesel kalau nggak nyoba. Kan ada sih setiap anak kayak, nggak ah mager mending di rumah, nggak ah cuman gini 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 toh. Gimana sih Kakak ngasih penjelasan ke mereka kalau vokasi ini penting loh guys. Ah, sebenarnya di kelas saya juga gitu ya, banyak yang lebih milih buat ya nggak usah ikut apa-apa, mending di kelas saja buat ningkatin prestasi atau nilai. Kan kalau ikut organisasi biasanya ketinggalan banyak gitu Oh belajarnya. iya, iya. Jadi udahlah nggak usah ikut gini gitu, biar di kelas saja. Tapi sebenarnya mau ikut atau nggak ikut, kalau kita punya keinginan buat masuk atau nyemplung ke satu organisasi, itu nggak harus dari vokasi ya Mbak, yang nggak usah dari organisasi besar, kita bisa dari organisasi kecil kayak di rumah, bisa kok sama adik juga itu termasuk organisasi walaupun organisasi kecil gitu. Iya paham banget sih. Jadi belum tentu loh guys yang selama ini ya kalian kayak nggak mau ikut organisasi nanti aku ketinggalan nyatet ketinggalan materi. Enggak sih guys, bagi kalian yang berpikiran seperti itu, bahkan yang ada di kelas yang menyimak materi pun mereka belum tentu loh guys punya pengalaman seperti kita yang lebih ulang. Apakah mereka punya relasi gitu loh. Jadi kalian gak usah mentingin, bukan gak usah mentingin, tetap penting kok pelajaran di kelas nanti. Penting banget kan? Iya. Tapi kalian juga butuh yang namanya berbaur, mencari relasi, ya kan? Pengalaman gitu. Kakak ini yang fokus itu sama SMA swasta di Jawa ya? Iya, kebetulan juga lebih dominan dari sana. Jadi kakak itu berbaurnya bahasa, beda kan? Iya, terus ada lagi ya kayak sikap perilaku Iya, akhirnya iya. itu beda banget sama di kalian. Jadi agak shock ya guys. Iya, sedikit. Culture shock ya, soalnya kita yang dari Bawean dan yang dari Jawa itu tidak bisa disamakan guys. Hariannya seperti apa, kulturnya seperti apa, gak bisa disamakan. So, untuk terakhir nih, Ya. Kak Ayu sudah mengambil pengalaman dari kegiatan tersebut. Kira-kira pesan untuk mereka yang masih mager untuk ikut kegiatan vokasis atau kegiatan di luar sana yang dari sekolah tapi kalian nggak mau ikut, kira-kira motivasi untuk kalian apa nih? Ayo
Ayo dicoba. Yang pertama, ayo dicoba. Kenapa? Kalau kita nggak punya keinginan atau keberanian buat mencoba sesuatu, kalian bakal stuck di situ. Dan stuck di situ, nggak bakalan Betul. ada kemajuan. Malahan kalian bakal mikir, tak mikir, ya udahlah, tahu cuma organisasi itu doang, tahu cuma acara itu doang, nggak bakal ada kayak apa gimana gimana gitu. Itu salah besar pokoknya. Jadi kita harus nyoba dulu, iya. Intinya dari pesan dari yang kasih ke Ayu itu kayak ayo coba, kalau nggak coba itu nggak bakal tahu rasanya. Kalau udah nyoba kalian pasti ketagihan nih gimana sih cara-cara lain selain pas kalian pasti ketagihan kan. Itu guys. Awal-awalnya memang itu ya, aku dia agak kayaknya nggak bakalan bisa nih, kayaknya nggak bakal gagal nih, tapi nggak Oke. kok. Belakang-belakangnya kalau udah fine-fine aja, kayak, seru nih, mau Iya. coba lagi, mau ikut lagi gitu. Awal-awal itu pas kita sama kepala sekolah Mhm. berdiskusi sama beliau, kita ini dikasih wejangan. Benar, Dan saya sama narasumber kali ini agak takut guys karena kita bukan seorang yang memang sudah biasa ikut kegiatan tersebut. lagi ya, Iya. pernah tinggal di luar gitu. Iya, jadi anak rumah banget. Sedangkan teman kita yang dua ini dia sudah sering ikut pramuka dan lain-lain, sudah berkemah di luar. Jadi kita kayak takut mereka udah punya pengalaman sedangkan kita tidak. Jadi kita merasa gimana ya, di sedikit itu ada rasa tidak percaya diri ya kan? Nah, pas di situ juga baru pertama kali pas di situ ya, kayak, ah, gagal nggak ya, betah nggak ya gitu, pasti ada sih kayak gitunya. Oke nih, Masya Allah banget ya podcast kali ini, pengalaman, dan yang sudah di-sharing kepada kita, itu bukan cuma obrolan ya guys, tapi ngobrol yang mengandung suatu ilmu. Benar kan Kak Ayu? Banget. Oke, buat sobat lorong sekolah, semoga obrolan hari ini saya dan Kak Ayu sangat seru dan sangat menyenangkan ya. Benar Buat banget. kalian yang mau ikut ngobrol, silakan bisa join ya. Silakan isi kolom komentar di bawah. Isi kolom komentar di bawah ya guys. Oke, segitu aja podcast kali ini. eh Kurang lebihnya mohon maaf untuk Pak Ayu. Ya, nggak ada kok. Kalau kurang nggak usah dibalikin. Saya dengan saya Putri Maulidia Ismetrusna dan di samping saya Nur Maidita. pamit mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye sobat SMA Islamia.